Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Yani di Magelang. Mbak Yani menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Itu udah lumayan cukup lama, awal tahun 80-an. Jadi Mbak Yani sendiri itu lahir sekitar ya pertengahan tahun 70-an ya. Dan di tempatnya Mbak Yani di kampung di Magelang sana itu daerah yang kalau pagi itu berkabut. Dan pada saat itu ada sebuah pasar kayak semacam pasar kaget gitu ya. Cuman pasarnya itu pagi. Dan setiap pon gitu ya, kalau tidak salah itu setiap pon apa gitu ya. Nah ini Mbak Yani sama ibunya itu diajak untuk pergi ke pasar sana buat bantuin buat bawain dagangan. Ibunya itu dagang sayur-sayuran semacam itu ya, dagang ada makanannya juga. Dan itu setiap pasar kaget tersebut itu di pagi hari itu Mbak Yani sendiri sama ibu itu udah harus keluar rumah mungkin sekitar jam 3 pagi atau bahkan sekitar jam setengah 3 biar nggak ketinggalan dan biar dapat tempat juga, biar dapat lapak saat tiba di pasar sana. Nah ini pada suatu hari Mbak Yani seperti biasa udah siap-siap dari semalam sama ibu itu untuk mempersiapkan dagangan untuk besok pagi. Ya udah disiapkan segala macam itu sekitar jam 9 malam itu udah selesai. Nah biasanya dagangan itu ditaruhnya itu di kayak semacam tenggok gitu ya. Atau semacam kayak bakulan, itu kayak keranjang dari bambu dan nanti bawahnya itu diikat pakai kain jarit gitu ya. Di posisinya itu di punggung di situ. Nah malam itu udah disiapkan semuanya dan sekitar jam setengah 3 kurang Mbak Yani itu udah bangun. Udah dibangunin sama ibu. Yan bangun katanya. Kamu mau ikut ibu ndak gitu ditanya. Begitu ibu pasti selalu menawarkan ya, bukan memaksa atau apa gitu. Kamu mau ikut ibu ndak? Iya bu, aku ikut bu. Karena apa? Mbak Yani itu ndak tega kalau misalkan ibu itu sendirian gitu ya, pagi-pagi buta atau apa. Bapak sendiri juga ada kerjaan gitu ya, tapi memang bapak kerjaannya itu berangkatnya itu yang gak sepagi-pagi buta itu gitu. Dan karena di kampung tersebut itu adalah merupakan sesuatu yang ya biasa aja gitu ya. Itu menjadi rutinitas beberapa warga, lumayan cukup banyak di kampung tersebut. Jadi ya jalan pagi buta itu bukan masalah yang gimana-gimana, tapi Mbak Yani hanya merasa kasihan ibu kalau misal jalan sendiri yo nggak ada yang diajak ngobrol, atau kalau misal memang warga yang lain itu udah berangkat atau mungkin belum berangkat, biasanya memang mereka tuh agak-agak siangan gitu ya, mungkin sekitar jam 4 mereka tuh baru bangun atau baru berangkat. Nah sementara ibunya Mbak Yani itu kan cepet-cepet dari jam setengah 3 supaya dapat lapak yang bagus. Nah atas pertimbangan itu aku nggak tega misal ninggalin ibu sendiri. Ya sudah, akhirnya tak temenin lah. Pagi itu Mbak Yani sudah bersiap dengan ibu dengan gembolannya masing-masing. Mbak Yani bawain yang lumayan cukup ringan ya waktu itu, dan ibu bawa yang beratnya. Ya jalanlah mereka pagi buta itu, dan listrik belum masuk ke sana, belum masuk ke kampungnya Mbak Yani. Ya wis, udah terbiasa ibu pun bawa obor kan waktu itu. Cuman satu obor Mbak Yani itu nggak bawa, cuman ya ngikutin jalan ibu, lewatin jalanan setapak. Dan daerahnya Mbak Yani sendiri itu juga lumayan cukup berbukit, ngelewatin ya hutan-hutan seperti itu untuk menuju pasar tersebut. Dan itu hal yang wajar, hal yang lumrah, dan Mbak Yani sama ibu tentu saja sudah paham atau mengerti dengan resikonya. Nah mereka pun jalan pagi itu, dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau numpang dagangan dulu. Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, benar-benar bawang murni ya, tanpa singkong, tanpa micin atau tanpa tepung. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung
cek aja di bawah gitu ya, itu ada produknya, sama di deskripsi juga ada. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan tentu saja untuk kawan-kawan yang mau join jadi mitra Nyawiji, bisa di nyawiji.com di sana. Terima kasih yang udah join. Baik, kita lanjut lagi ceritanya. Saya tuh lapar ini kondisinya, cerita tapi lapar. Nah, ini Mbak Yani sama ibu jalan ke situ, menyusuri, yaitu tadi jalanan yang sepi. Saat di perkampungan ya itu benar-benar masih sepi, belum ada tetangga yang mau ikut gabung atau bagaimana. Bu, sepi ya Bu ya? Iya, yang lain kan memang berangkatnya nanti, mungkin jam 3 atau setengah 4 atau bahkan jam 4, kata si ibu kan. Akhirnya sudah, Mbak Yani pun jalan sama ibu, mereka pun, ya Mbak Yani masih ngantuk, jadi sepanjang perjalanan itu kayak mereka tuh diem-dieman gitu ya, sampai setelah melewati hutan, Mbak Yani sama ibu itu ngelewatin area persawahan, jadi udah agak sedikit turun lah gitu ya. Nah, di situ mereka melihat ada seorang nenek lagi duduk di atas batu besar, dan nenek itu tuh bawa gembolan, bawa keranjang bambu di punggungnya. Di sana itu posisinya lagi duduk. Nah, ibunya Mbak Yani itu orang yang gak enakan, jadi ngelihat si nenek gitu ya dari kejauhan, lagi istirahat mungkin ya, kasihan gitu kan bawa seperti itu, dan nenek-nenek udah tua banget, badannya pun kelihatan bungkuk seperti itu. Kejauhan di sini maksudnya nggak jauh-jauh banget, tapi masih di batas pandangan ibunya Mbak Yani dengan obor yang cahayanya itu seadanya itu. Nah, akhirnya apa? Ibu pun bilang sama Mbak Yani, "Yan, itu tolongin si Mbah," mereka berhenti di depan nenek tersebut kan, "itu tolongin si Mbah, kasihan, itu bawain sekalian jalan ke pasar," katanya begitu. Dan si nenek pun senyum aja begitu kan. Nah, si Mbak Yani yang gembolannya tadi itu dikasih ke ibunya karena enteng, dan itu sini diambil sama ibunya ya. Dan Mbak Yani itu ngambil gembolan dari si nenek tadi. Gembolan itu ditutup pakai kain jarit, dan gembolan itu enteng, tidak terlalu berat awalnya gitu ya, dipakai sama Mbak Yani. Ya sudah, enteng, sama dengan apa yang aku bawa sebelumnya. Dan akhirnya jalanlah mereka, nenek itu di depan sana. Ibu sama Mbak Yani pun tidak banyak ngomong waktu itu ya. Ya mau ngomong apa ndak enak gitu ya. Dan ibu itu coba ngajak ngobrol si nenek, sepertinya si nenek tuh kayak udah, mohon maaf ya, kayak udah budek begitu, jadi nggak ngerespon. Diajak ngobrol itu cuman senyum-senyum begitu, nyengir-nyengir doang. Akhirnya ya mungkin ibu males atau bagaimana, sudahlah, yang penting jalan, kita udah bantuin. Dan di sepanjang perjalanan menuju pasar tersebut, Mbak Yani ngerasain ini gembolan kok berat makin berat gitu. Ini kok makin berat ya rasanya ya, perasaan tadi enteng. Akhirnya apa? Mbak Yani kan nanya, "Mbah, ini isinya apa sih Mbah?" Ditanya sama Mbak Yani. "Oh, itu ubi," katanya begitu. "Itu isinya ubi." "Oh, ubi. Tapi ubi kok berat?" "Oh iya, memang kalau isinya banyak ya berat ya, cuman di awal kok aku enteng banget gitu ya." Udah mulai ada tanda tanya di sana, tapi Mbak Yani nggak mempermasalahkan itu, dianggapnya ya wis lah, ubi begitu kan. Bentar lagi juga sampai ke pasar. Nah, udah mereka pun berjalan, dan si nenek itu meskipun badannya itu udah bungkuk, jalannya itu cepet di depan sana, dan matanya itu kayaknya mungkin masih awas gitu ya, matanya itu masih bagus, nggak bawa obor, nggak bawa apa. Satu-satunya cahaya itu yang dipegang oleh ibunya Mbak Yani. Cuman kayak gitu, ngacir sendiri di depan, terus nanti berhenti ngeliatin gitu kan. Begitu udah deket, si neneknya tuh ketawa. Tapi si Mbak Yani nggak merasa keberatan waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa, lagian jalannya memang turunan begitu ya, jadi nenek mungkin bisa ngebut. Coba kalau misal ngegas, kalau nanjak gitu ya, nenek juga paling ngos-ngosan, pikirnya Mbak Yani seperti itu. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pasar pagi buta.
udah ada beberapa pedagang yang lain, udah lumayan cukup banyak. Ada yang udah datang ke situ tuh dari jam 2 pagi. Soalnya pasar itu sendiri itu rame, nanti dari jam setengah 5, jam 5 pagi itu udah banyak orang pembeli begitu ya, bukan pedagang. Jadi di sana itu rame, udah rame, ada beberapa orang lah. Nah, yang bikin aneh pertama itu adalah begitu Mbak Yani sama ibu datang, ini nenek kan berjarak ya, dia tuh memang jalannya cepet duluan begitu. Mbak Yani pun kepikiran, maksudnya ini tuh mau ngasih, Mbah udah sampai begitu. Nah, ini menjelang sampai pasar, jadi bukan bener-bener di tengah pasarnya, belum. Masih di luaran, cuman karena memang rame banget, jadi yang dagang itu keluar-keluar dan warga itu nyari spotnya memang di luar pasar. Karena apa? Disitulah pintu masuk warga itu baru datang ke sana. Jadi yaitu spot yang bagus, makanya nyarinya tuh di luar-luar, bukan malah yang di dalam pasar sana. Kalau di dalam pasar kan lagian memang udah ada yang ngeblok-ngeblokin gitu, yang memang pedagang pasar di situ setiap hari. Nah, ini Ibu Mbak Yani pun sama Mbak Yani karena memang di sana udah ada orang yang nempatin gitu ya, mau udah dikasih sendal, udah dikasih apapun itulah, bakul-bakul dagangannya udah ditaruh, oh berarti udah ada yang nempatin. Mereka pun ke situ dan anehnya apa? Orang yang yang dilewatin, mereka tuh pada diem, pada ngeliatin semuanya. Cuman ngeliatinya itu gembolannya si Mbak Yani. Mereka tuh kayak ngeliatin dan kayak ketakutan, gimana sih mukanya Mbak Yani kan mulai bertanya-tanya, ini apa sih sebenarnya, kok orang-orang pada ngeliatin tapi mereka nggak ngomong apa-apa, gitu. Cuman ya begitulah, kayak orang ekspresinya tuh ketakutan, apalagi gelap-gelapan seperti itu. Mbak Yani pun makin ke sono, makin berat banget ini si gembolan tadi, dan makin ke situ, makin mendekati pasar. Ini bener-bener rasanya apa? Kain jarit yang dililitkan ke badannya Mbak Yani itu tuh makin ketat, makin kenceng, rasanya tuh kayak ngiket tambah kenceng begitu, nyampe Mbak Yani itu mulai sesak nafas, sudah mulai mau ngomong itu aja susah. Bu, kok ini tambah kenceng ya Bu, mau ngomong seperti itu, tapi ibu itu jalan di belakangnya Mbak Yani, nenek itu berjarak ke sana di depan. Mau ngomong itu nggak bisa gitu, bener-bener susah. Ibu pun kayak sepertinya nggak ngeh dengan apa yang sedang terjadi sama Mbak Yani. Jadi udah ibu diem aja megangin obor, terus masuk ke pasar. Perasaan tercekek itu tuh makin kuat. Sementara warga di sekitar itu juga ketakutan. Ini apa ya sebenarnya yang aku bawa itu apa ya, kok tambah berat, kok tambah nyekek begini gitu. Dan akhirnya ada seorang kakek-kakek itu penjual dawet gitu, mendekat ke arahnya Mbak Yani dan kayak nenggorin pundaknya, nenggorin tangannya gitu, dan begitu Mbak Yani pun kayak nyadar, kaget gitu kan. Dan si kakek itu ngomong, kamu jangan sampai naruh gembolan itu di meja pasar, katanya begitu, kata si kakek. Mbak Yani pun nggak bisa ngomong gitu kan. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai ke meja pasar. Kalau kamu ditaruh di sana, kamu nanti bakal dimakan, kata si kakek tersebut itu bilang begitu. Dan akhirnya apa? Si kakek pun minggir begitu aja, dan si nenek itu dari kejauhan itu ngeliatin si kakek, cuman marah, tapi dia itu nyengir gitu. Gimana sih cara menjelaskannya? Mukanya tuh kayak marah, tapi jadi kayak tersenyum, menyeringai, tapi mengancam gitu. Dan si kakek pun akhirnya minggir. Mbak Yani terus jalan ke sana. Apa ya yang dimaksud sama si kakek tadi ya? Sementara ini ibu diem aja, Mbak Yani ndak bisa ngomong, mau nengok aja susah. Kayak dipaksa terus berjalan menuju ke dalam pasar itu. Dan di dalam sana warga pun ya pada kaget, pada ngeliat Mbak Yani itu pada kaget gitu kan. Kesana terus kesana, makin dalam, sampai akhirnya Mbak Yani mungkin
ndak les gimana caranya begitu ya. Sebelumnya dia tuh mikir, dia tuh inget kalau ada di satu sisi gembolan ibunya itu, keranjang bambu yang digendong sama ibu, di situ tuh ada pisau kecil. Dan akhirnya apa, Mbak Yani pun berhenti sejenak gitu ya. Waktu itu dipaksa aku harus berhenti dan ibu pun ngelewatin. Nah, tepat begitu ngelewatin, Mbak Yani masih ada sedikit tenaga, itu pisau kecil tadi diambil sama dia, srek. Dan akhirnya apa? Selendang ini mau dibuka itu ndak bisa, iketannya gitu. Iketannya itu kayak iketan mati, susah banget. Makin dibuka tambah makin kencang. Akhirnya apa? Mbak Yani pakai pisau itu di esrek gitu, diputusin lah intinya. Dan akhirnya begitu mendekati tengah pasar, di situ ada meja dagangan di sana. Mbak Yani pun berhasil mutusin itu tadi. Serak, di area pasar itu sepi, belum pedagang-pedagangnya itu belum pada datang. Yang datang itu tadi di pintu masuknya, di situ rame. Di situ sepi, lepas, jatuhlah si gembolan tersebut. Bruk, buk gitu. Bunyinya itu bruk, kencang banget kata si Mbak Yani, kayak sesuatu yang memang benar-benar berat. Ibu pun cuma nengok begini, ibu nggak ngomong apa-apa. Dan setelah itu si nenek-nenek yang jalan di depan tadi itu nengok ke arahnya Mbak Yani dan dia itu histeris gitu kan, jerit ceritanya. Dia menjerit, cuman suaranya apa? Kayak babi hutan yang kena panah atau kena apa gitu, yang terluka, ngik seperti suaranya itu melengking, kenceng banget. Nah, itulah suara si nenek itu tadi. Mbak Yani pun kaget gitu kan. Dia itu cuman bisa ngos-ngosan doang dan begitu ngelihat ke arah bakul yang udah jatuh itu, kan kena senteran ini ya, apa obor dari ibunya Mbak Yani. Mbak Yani itu ngelihat ke dalam, itu adalah boneka dari tanah liat yang masih basah. Cuman apa? Di bagian rambutnya itu ada dan badannya itu dililit-lilit pakai rambut panjang kayak gitu. Bu, itu apa, Bu? Mbak Yani memastikan, padahal dia itu udah melihat itu tanah liat yang warnanya masih coklat, lempung gitu ya. Dan itu dililit-lilit pakai rambut dan jumlahnya itu banyak di situ. Si nenek ngejerit gitu kan, ngik. Terus warga itu seolah-olah gak ada yang melihat ke arah nenek. Jadi si nenek itu nyuaranya begitu serem banget. Sementara warga atau pedagang di situ yang deket-deket sana itu nggak ada satupun yang nengok. Justru nengoknya itu ke arah Mbak Yani. Mbak Yani bingung. Akhirnya apa? Ditarik sama ibu. Yan, kita keluar dari pasar ini, kata Bu. Ayo metu soko kene, katanya. Keluar dari sini. Ditariklah tangan Mbak Yani. Itu gembolan dibiarin terjatuh di situ. Dan akhirnya apa? Menjauh gitu kan. Nah, begitu menjauh, warga itu baru pada bangun, yang tadinya baru pada mendekat. Yang tadinya cuman ngeliatin, diem aja gitu ya. Kali ini tuh pada mendekat ke sana. Dan ibunya Mbak Yani pun berhasil keluar dari pasar tersebut. Suara kayak babi yang kena tulup itu masih kedengeran, ngek. Cuman wujud si nenek itu udah nggak kelihatan dari tempat tersebut. Warga mendekat dan si kakek-kakek yang jualan dawet itu pun mendekat ke sana dan akhirnya apa? Menjelaskan gitu ya. Kata si kakek, kalian ngejelasin sama pedagang gitu. Kalian mungkin tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, katanya begitu. Kalian tidak melihat kan, itu di dalam pasar itu ada babi lagi ngejerit-jerit, kata si kakek itu. Mbak Yani mendengar itu, suaranya itu masih kedengaran dan warga, di mana Wak? Itu di dalam pasar itu. Nah, ini anak ini nih hampir, katanya begitu. Anak ini hampir jadi korban, katanya begitu kan. Lah, wah itu apa gitu kan, pedagang yang lain. Ya, itu tuh setan, katanya begitu. Itu tuh setan penunggu pasar ini. Jadi tadi
aku itu datang ke sini juga udah ngelihat, loh kok ada yang nggak bener gitu kan. Aku ngelihat, loh ini bukan orang, kata si Mbah. Dia tuh jalan keluar dari pasar bawa gembolan itu yang nggak beres itu. Kesanalah ya, mungkin ketemu sama ini nih mereka. Ya ketemunya tadi di Batu Besar itu ya, di situ. Dan Mbak Yani pun akhirnya cerita, iya tadi aku bawa berat banget. Sementara warga itu nggak melihat si nenek, cuman apa, Mbak Yani itu ngegendong sesuatu, ngegendong bakulan itu ya, dan di belakangnya itu ada anak kecil, rambutnya itu panjang, dan rambutnya itu dibiarkan nutupin mukanya nggak kelihatan, seolah-olah kayak lagi jongkok gitu, meringkuk di dalam dalam keranjang bambu tersebut, dan rambutnya itu bergelantungan gitu ya, menjuntai gitu, apa sih istilahnya, ya rambutnya itu ke bawah panjang. Makanya warga itu pada takut, ini anak bawa apa gitu ya. Sementara ibunya Mbak Yani itu nggak melihat apapun, dia tuh hanya melihat si nenek begitu ya, kasihan. Ya udah dibantuin, kita bawain itunya. Mbak Yani pun dilihatnya biasa aja, seolah-olah itu nggak ada beban sama sekali, seolah-olah semuanya itu normal-normal aja gitu. Ya wis, akhirnya di situ diomongin semua. Nah kata si kakek Dawat, untung kamu ndak sampai ke sana, untung kamu ndak bawa sampai ke dalam pasar, nggak sampai ke meja. Coba begitu ya, seandainya kamu sampai sana, aduh kamu bisa dimakan dok, katanya. Loh kok dimakan mbah gitu kan. Iya, itu yang digendong sama kamu itu bisa makan kamu gitu kan. Dan bah, kalau udah dimakan gimana? Kalau udah dimakan biasanya itu kamu bakalan gila, kata si Mbah tadi. Di sini ada beberapa katanya. Ada beberapa mbah, iya. Nah, ibunya Mbak Yani sendiri kan karena memang nggak setiap hari jualan pasar di situ, jadi nggak terlalu tahu lah, nggak terlalu update, apalagi Mbak Yani. Nah si kakek pun cerita, jadi di sini itu ada 3 orang, tiga orang ini kayak gitu semuanya, gila semua, wah sudah kotor udah bertahun-tahun, namanya si ini, si ini, si ini. Ada laki-lakinya 2, ada perempuannya itu 1. Yang perempuan itu udah lumayan cukup tua, udah 50 tahun ke atas ya. Dan si ini, warga juga pada kenal, oh ya si ini, si ini, si ini. Nah mereka tuh hidupnya di pasar. Jadi dulu kata si uwak tadi, kata si mbah tadi, dia atau mereka itu mengalami sesuatu yang sama dengan apa yang kamu alami sekarang duk, katanya begitu. Berarti kalau aku ini, iya, dan mereka itu udah bertahun-tahun, gila. Aku itu ngelihat, kata si kakek, aku ngelihat ada saksinya sebentar. Nah itu tuh ada penjual ayam di sana, kakek-kakek juga ya mengakui begitu. Si kakek tersebut memang nggak jago ngomong gitu ya, jadi ya cuman ngangguk-ngangguk, yo cuman begitu doang. Dan ya dari situ pedagang pasar tersebut ada mungkin yang tahu gitu ya, cuman sebagian besar itu tidak pada tahu, apalagi yang rame itu yang di pintu-pintu, pedagang-pedagang musiman gitu ya, bukan yang netap di sana. Dan ya mereka, oh jadi gitu ya Wak ya, iya jadi begitu. Nah terus akhirnya apa, Mbak Yani sama ibu yang tadinya hampir nggak kebagian tempat gara-gara di situ penuh, akhirnya pedagang-pedagang sana itu pada baik, ya udah Mbak, sini aja, Mbak Yu sini aja, sini nih, lah geser dikit, sampean geser dikit sana, ndak apa-apa, ini dikasih tempat. Akhirnya dapat tempat pagi itu. Dan yo wis lah, alhamdulillah pagi itu lancar dagangan ya, apa yang dibawa sama ibu habis begitu ya. Dapat pengalaman seperti itu, dapat cerita, dapat informasi dan sebagainya, udah kayak gitu, dapat tetangga-tetangga baru, dapat saudara-saudara baru di pasar di sana. Kalau misal pagi jualan, akhirnya ya dapat tempat di sana. Wah sini aja. Mereka itu pada baik-baik semuanya. Tapi di satu sisi, traumanya Mbak Yani mengenai gendong itu tadi, gembolan itu yang berat banget, ini masih kebawa mimpi. Dia tuh sering banget mimpi gitu ya.
ngebawa itu tadi, bahkan sampai sekarang itu mimpi itu masih, ya memang nggak sering banget, bisa setahun sekali gitu ya, jarang, tapi aku kok masih mimpiin itu ya, masih mimpiin kejadian di pasar di sana. Dan beberapa kali Mbak Yani itu nggak sengaja dia berjalan gitu, misalkan di rumah orang lain lah, entah kerabat, entah saudara, entah apa, dia masuk ke dalam situ dan misal ngelewatin cermin atau apa, dia itu sepintas seret, seolah-olah dia itu masih ngebawa gembolan tadi. Dan hal itu sampai sekarang, cuman ya itu kayak seolah-olah doang, kayak perasaan doang, kayak lebih ke trauma lah semacam itu ya. Jadi yang ya kebawa-bawa terus sampai sekarang. Tapi untungnya alhamdulillah Mbak Yani itu enggak apa-apa. Dan untuk sosok yang ada di pasar itu, enggak tahu, Mbak Yani juga setelah kejadian itu, dia itu udah enggak pernah lagi ketemu dengan si sosok nenek tadi. Dan per hari itu juga ceritanya itu jadi nyebar dan bikin warga dan pedagang yang ada di sana itu jauh lebih waspada. Itu aja satu cerita dari Mbak Yani. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih Mbak Yani atas ceritanya di Magelang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah join jadi mitra juga terima kasih. Yang belum join, ya ditunggu kehadirannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.